sini Bu Febri akan menceritakan, mungkin beberapa dari kalian ingin tahu sebenarnya ibu ini kenanya di rumah atau di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Tolong tetap jaga protokol kesehatan karena corona di Jakarta semakin meningkat. Hari ini Bu Febri hari kelima di Wisma Atlet. Alhamdulillah keadaan Bu Febri sudah semakin membaik, tinggal batuk. Sebenarnya kenanya di mana sih, Bu? Di sini Bu Febri akan menceritakan, mungkin beberapa dari kalian ingin tahu sebenarnya ibu ini kenanya di rumah atau di sekolah. Jadi sebelum Bu Febri kena itu dinyatakan positif hari Senin, itu tanggal 18 ya, atau tanggal 16 Bu Febri lupa. Pokoknya hari Senin itu Bu Febri tes, ternyata Bu Febri dan suami dinyatakan positif. Sebelum itu kemana aja sih Bu kegiatannya? Jalan-jalan kah, keluar kota kah, atau kemana? Alhamdulillah Bu Febri belum pernah perjalanan jauh, jadi akses Bu Febri hanya di sekolah dan di rumah. Di sini Ibu akan menceritakan asal mulanya Ibu terkena COVID. Jadi mohon maaf, di sini Ibu tidak ingin menyinggung pihak siapapun juga atau apapun juga itu, karena ini adalah murni kesalahan Ibu yang dapat nanti kalian jadikan edukasi untuk diri kalian agar lebih berhati-hati lagi, agar lebih berwaspada dan tetap mematuhi protokol yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta. Tolong jangan berkerumun, tetap menggunakan masker, jangan mudah percaya sama orang di sekitar kalian bahwa dia atau mereka itu dalam keadaan sehat. Jadi kegiatan Bu Febri sebelum dinyatakan positif yaitu datang ke kantor, ke sekolah seperti biasanya dalam keadaan sehat, tidak memiliki gejala sama sekali, demam tidak ada, batuk tidak ada, itu dalam keadaan sehat selama di dalam kantor. Setelah itu hari Kamis atau hari Jumat itu terakhir Ibu Febri datang ke sekolah. Setelah itu hari Sabtu kita ada kegiatan mengunjungi kegiatan teman yang 40 harian keponakannya. Di situ kami banyak bertemu dengan orang dan alhamdulillahnya suami dikasih nikmat sakit. Habis kegiatan acara tersebut malamnya pada saat pulang ke rumah suami demam tinggi dan itu ibu harus merawat dia karena di rumah cuma hanya ada ibu. Suami sakit dari hari Sabtu, Minggu itu panasnya nggak turun-turun dan kami tetap bertahan di rumah. Setelah hari Senin, Bu Febri ikutan memiliki gejala yaitu demam, ikut demam juga. Setelah merawat suami dari hari Sabtu, Minggu, hari Seninnya Bu Febri demam, terus juga ada batuk. Setelah kita memiliki dua gejala yang sama, kami memutuskan untuk tes antigen di klinik terdekat di sekitar rumah kami dan ternyata hasilnya pada tanggal 14 Juni itu kami dinyatakan positif. Alhamdulillah kita masih dikasih nikmat sama Allah untuk menjaga kesehatan kita, mungkin lebih banyak istirahat. Jadi buat kalian yang masih sehat di luar sana, tetap jaga kesehatan kalian, pakai masker jangan lupa,
dan patuhi protokol kesehatan. Bu, bagaimana dengan keadaan guru-guru di SDS Al-Irsyad Al-Islamiyah setelah Bu Febri dinyatakan positif? Alhamdulillah, kita langsung gerak cepat. Walaupun ibu yakin pada saat ibu di sekolah dan bertemu dengan guru-guru dalam keadaan sehat, belum memiliki gejala COVID, tapi kita nggak pernah tahu COVID itu ada di mana. Apakah ibu tertularnya di sekolah atau di rumah, ibu juga tidak tahu, atau jangan-jangan pada saat ibu melakukan kunjungan ke rumah teman, kegiatan 40 hari keponakannya, itu kita tidak pernah tahu ada di mana COVID itu berada, karena COVID itu tidak terlihat, jadi kita tetap waspada ya. Dan bagaimana nasib guru-guru di SDS Al-Irsyad Al-Islamiyah setelah Bu Febri dinyatakan positif? Kita langsung gerak cepat melaporkan kasus ini ke kelurahan atau Satgas COVID setempat, yaitu ada di Jakarta Pusat, Kecamatan Gambir, Kelurahan Petojo Utara, dan alhamdulillah langsung direspon dengan baik. Pihak Damkar Jakarta Pusat melakukan penyemprotan desinfektan ke sekolah kami untuk memastikan virus corona itu tidak ada di sekolah kita. Dan semua guru-guru dilakukan swab untuk memastikan kesehatannya, apakah mereka dalam keadaan sehat ataupun tidak. Rekan-rekan dari guru SDS Al-Irsyad Al-Islamiyah dalam keadaan sehat, semuanya sehat, sehingga tetap melakukan pelayanan yang terbaik untuk kalian nantinya pada saat bertemu dengan mereka. Untuk saat ini hasil mereka belum keluar, mungkin beberapa hari lagi nanti akan kita buatkan video klarifikasinya apakah guru-guru di SDS Al-Irsyad Al-Islamiyah dalam keadaan sehat atau memang ada yang terkena virus corona atau C19. Mungkin itu saja yang Ibu dapat ceritakan kepada kalian. Semoga cerita ini atau klarifikasi ini bisa dijadikan edukasi buat kalian semua agar lebih berhati-hati dalam berkegiatan, khususnya dimanapun kalian berada, baik di rumah maupun di lingkungan sekitar kalian. Dan jangan pernah takut untuk di swab, karena swab itu tidak sakit, untuk memastikan apakah kalian dalam keadaan sehat ataupun tidak. Dan pesan Bu Febri, ketika kalian sedang sakit, meriang, panas,
atau batuk atau bahkan flu. Bila kalian tidak ingin memeriksakan diri ke dokter, alangkah baiknya kalian berada di dalam rumah, tidak keluyuran atau melakukan kegiatan apapun di luar rumah, karena kita tidak pernah tahu sakit kita ini berbahaya atau tidak untuk orang lain, sakit kita ini berbahaya atau tidak untuk keluarga kita khususnya. Jadi Bu Febri berharap ketika kalian memiliki gejala ringan, baik itu sakit meriang, sakit kepala, atau cuma hanya batuk, tolong tetap stay di rumah, jangan keluyuran atau keluar rumah, sehingga penyakit yang kalian bawa itu menyebar ke sekitar kalian. Tolong hargai diri kalian sendiri, jaga diri kalian sendiri untuk kebaikan diri kalian, keluarga, dan juga orang-orang di sekitar kalian. Terima kasih banyak, mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat. Assalamualaikum.